Nama saya Cameron, saya memainkan piano dan biola. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter dan mata pelajaran favorit saya adalah kalkulus. Ibu dan ayah saya adalah target parents yang tidak mengizinkan saya menginap, tetapi mereka menembusnya dengan menyajikan makanan favorit saya setiap hari, yaitu nasi. Dan saya pengemudi yang sangat buruk. Jadi pertanyaan saya untuk Anda sekarang adalah, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengetahui bahwa aku hanya bercanda? Seperti yang mungkin sudah Anda duga hari ini, saya akan berbicara tentang ras dan saya akan memulai dengan berbagi kisah saya tumbuh sebagai orang Asia Amerika. Saya pindah ke Amerika Serikat ketika saya berusia 2 tahun, jadi hampir seluruh hidup saya merupakan perpaduan dua budaya. Saya makan pasta dengan sumpit, saya kecanduan ayam jeruk, dan pahlawan masa kecil saya adalah Yao Ming. Tetapi dibesarkan di Dakota Utara, Dakota Selatan, dan Idaho, semua negara bagian dengan keragaman ras yang sangat sedikit. Sulit untuk mendamaikan apa yang saya sebut warisan China eksotis dengan diri Amerika arus utama saya. Menjadi satu-satunya orang Asia di ruangan ini, saya sadar diri pada hal pertama yang diperhatikan orang tentang saya adalah bahwa saya tidak berkulit putih. Dan sebagai seorang anak, saya segera mulai menyadari bahwa saya memiliki dua pilihan di depan saya. Sesuai dengan stereotip yang diharapkan dari saya atau sesuai dengan orang kulit putih yang memiliki saya. Tidak ada di antaranya. Bagi saya, ini berarti saya selalu merasa tidak percaya diri karena pandai matematika. Karena orang akan mengatakan saya orang Asia dan bukan karena saya benar-benar bekerja keras. Itu berarti setiap kali seorang anak laki-laki mengajak saya berkencan, itu karena dia demam kuning dan bukan karena dia benar-benar menyukai saya. Itu berarti untuk waktu yang lama, identitas saya terbentuk di sekitar fakta bahwa saya berbeda dan saya pikir menjadi orang Asia adalah satu-satunya hal yang istimewa tentang saya. Efek ini ditekankan oleh tempat tinggal saya. Jangan salah paham, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar rasis atau bahkan borderline rasis, tetapi sebagian besar orang yang tidak tahu apa-apa. Sekarang saya tahu Anda mungkin berpikir, apa bedanya? Nah, inilah contohnya. Tidak rasis dapat terdengar seperti saya berkulit putih dan Anda tidak. Rasis bisa terdengar seperti saya berkulit putih, kamu bukan, dan itu membuatku lebih baik darimu. Tetapi tidak mengerti terdengar seperti aku putih, kamu tidak, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, saya tidak meragukan sedetik pun bahwa orang yang tidak tahu apa-apa ini masih merupakan individu yang baik dengan niat yang besar. Tetapi mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sangat menjengkelkan setelah beberapa saat. Berikut beberapa contohnya. Anda orang Cina? Astaga, saya punya teman Cina. Apakah Anda kenal dia? Tidak, saya tidak mengenalnya. Karena bertentangan dengan ekspektasi Anda yang tidak realistis, saya tidak mengenal setiap orang dari 1,35 miliar orang Cina yang hidup di planet bumi. Orang juga cenderung bertanya, dari mana nama Anda berasal? Dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi saya biasanya tetap berpegang pada kebenaran. Orang tua saya memberikannya pada saya. Dari mana asal nama Anda? Jangan mulai membuat saya bingung, karena banyak orang Asia lainnya yang membingungkan saya. Suatu kali, seseorang mendatangi saya dan berkata, Angie, saya suka karya seni Anda, dan saya sangat bingung, jadi saya hanya berterima kasih kepada mereka dan pergi. Tapi dari semua pertanyaan, favorit saya masih klasik. Asalmu dari mana? Karena saya pernah tinggal di beberapa tempat, jadi biasanya percakapannya seperti ini. Kamu dari mana? Aku dari Boise, Idaho. Oh begitu, tapi dari mana asalmu sebenarnya? Maksudku, aku tinggal di Dakota Selatan untuk sementara waktu. Oke, bagaimana dengan sebelumnya? Maksudku, aku tinggal di Dakota Utara. Oke, aku hanya akan memotong langsung ke inti di sini. Saya kira apa yang saya katakan adalah, pernahkah Anda tinggal jauh dari sini, di mana orang berbicara sedikit berbeda? Oh, saya tahu apa yang Anda bicarakan. Ya, saya dulu tinggal di Texas. Tapi kemudian mereka biasanya menyerah begitu saja dan bertanya-tanya pada mereka sendiri, mengapa saya bukan salah satu orang yang keren seperti Jeremy Lin atau Jackie Chan, atau mereka melakukan olok-olok yang tidak perlu dan langsung dari mana asal keluarga Anda. Jadi, sebagai informasi saja, bagi Anda semua di luar sana itu adalah strategi aman. Tapi meskipun interaksi ini seringkali lucu, mereka membuat saya ingin menolak budaya saya sendiri karena saya pikir
Itu membantu saya menyesuaikan diri. Saya menjauhkan diri dari stereotip Asia sebanyak mungkin dan merendahkan rasa saya sendiri dan berpura-pura saya membenci matematika.